Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya di sini akan mempresentasikan tentang analisis perusahaan Samsung. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Feila Hasina Fasanti dari kelas Manajemen C. Apa itu Samsung? Jadi Samsung merupakan salah satu perusahaan elektronik terbesar dunia. Perusahaan ini beroperasi di 58 negara dan memiliki lebih dari 208.000 pekerja. Samsung sampai saat ini juga menjadi salah satu brand terbesar di dunia dengan mengeluarkan smartphone yang menjadi jawara dalam persaingan bursa pasar gadget. Samsung juga beroperasi di 6 bidang bisnis, yaitu ada telekomunikasi, ada peralatan rumah tangga, digital, dan media digital. Jadi ini salah satu produk yang dihasilkan oleh Samsung. Ada yang pertama harddisk Samsung, yang kedua TV Samsung, yang ketiga mesin cuci Samsung, yang keempat kamera Samsung. Analisis strategi STP. Di bidang segmentasi, Samsung menargetkan lebih dari satu segmen secara bersamaan melalui penawaran beberapa paket produk dan layanan. Misalnya, ada beberapa variasi tampilan profesional, Samsung Smart Signage dengan ukuran, resolusi layar, dan fungsi yang berbeda, dan akhirnya, dengan label harga yang berbeda. Dengan demikian, Samsung menarik bagi kebutuhan dan keinginan konsumen dengan berbagai kemampuan keuangan. Targeting setelah segmentasi pasar berdasarkan kelompok dan kelas yang berbeda pada masyarakat di Kota Ambon. Selanjutnya menentukan target harus dipilih. Target tersebut ditentukan dengan baik untuk mendapatkan keuntungan. Handphone Samsung memiliki target pelanggan di Kota Ambon sebagai berikut. Yang pertama, anak muda trendy, yang kedua profesional, yang ketiga perusahaan besar, yang ketiga umum pengguna telepon seluler atau masyarakat. Ada organisasi seperti pemerintah, utilitas, dan perusahaan manufaktur. Yang terakhir ada penjualan institusional untuk perguruan tinggi. Positioning adalah tentang persepsi pelanggan tentang merek sebagai pembeda dari merek lain dalam dimensi tertentu termasuk atribut produk. Menurut Kasali, positioning adalah strategi komunikasi untuk memasuki pikiran konsumen agar suatu produk, merek, nama memiliki arti tertentu guna mencerminkan keunggulan terhadap pesaingnya dalam bentuk hubungan asosiatif. Strategi yang diadopsi oleh Samsung untuk memposisikan diri di pasar telepon seluler adalah sebagai berikut. Samsung lebih memfokuskan pada margin nyata yang berasal dari segmentasi menengah ke atas Samsung, konsep Store Care Network, yang lebih luas, lebih mudah dalam perawatan. Samsung merintis segmen 3G ponsel, branded dirinya sebagai sinonim untuk kualitas, memiliki brand image yang unik sebagai nilai dan merek yang berkualitas tinggi memiliki slogan yang unik. Strategi diferensiasi yang dilakukan oleh Samsung dengan mengedepankan teknologi yang modern dan diferensiasi produk inilah Samsung mampu bersaing dengan merek terkenal dunia. Produk Samsung yang didatangkan di Indonesia kemudian didistribusikan pada counter Samsung yang ada di Indonesia. Untuk strategi pemasaran di Indonesia, Samsung menggunakan strategi penentuan posisi pasar dengan diferensiasi produk yang dijualnya. Produk Samsung yang inovatif dan harga yang terjangkau serta kualitasnya yang terbaik. Inilah yang menjadikan Samsung selalu diminati oleh masyarakat. Begitu produk dipasarkan, maka reaksi konsumen selalu antusias untuk membelinya. Selanjutnya ada kasus repositioning Samsung. Familiar dengan merek Samsung, sebagian besar kita tentu sering melihat produk-produk Samsung yang berbagai varian mulai dari perabot rumah tangga, alat komunikasi sampai dengan produk canggih seperti laptop. Namun tahukah Anda Samsung telah menjalani perjalanan yang panjang untuk sampai ke titik saat ini? Samsung dulu dikenal sebagai produk kelas bawah untuk beberapa jenis produk seperti perekam video, kaset, televisi, dan microwave. Namun kini Samsung menjadi merek terkenal yang sejajar dengan merek lain dari Jepang dan negara barat seperti Amerika dan Jerman. Varian produk Samsung juga dapat dikatakan sangat lebar, mulai dari laptop, DVD, telepon seluler, TV flat, dan sebagai lini produk lainnya. Selama beberapa dekade awal, Samsung sebenarnya produsen kelas 2. Salah satu produknya yang terkenal adalah Sanyo. Sanyo saat ini adalah produk ciplakan dari Sony dan Mitsubishi. Namun dengan harga yang lebih murah, sebetulnya kinerja keuangan perusahaan cukup baik saat itu. Namun mulai pada tahun 1997, Samsung memutuskan untuk melakukan perubahan, terutama pada hal image produk.
Selanjutnya, spot pertemuan di arena Olimpiade menjadi pusat promosi bagi para sponsor. Di tempat ini, sponsor menyediakan pertunjukan hiburan setiap hari, peralatan atlet, pameran, produk masa depan, sambungan telepon gratis, dan hiburan untuk lainnya. Lebih dari 240.000 orang mengunjungi spot ini. Selama 16 hari penyelenggaraan event, dan 76% menyatakan keinginannya untuk membeli produk di masa yang akan datang. Selain itu, internet juga tergabung pada program komunikasi Samsung. Perusahaan mensponsori 50 website ternama seperti fortune.com, forbes.com, dan berbagai publikasi bisnis lainnya. Dan dapat kita lihat beberapa tahun belakangan produk-produk Samsung semakin banyak kita temui, baik pada perangkat rumah, tapi juga di ruang publik seperti restoran, kafe, bandara, dan tempat lainnya. Merek elektronik seperti Samsung dan LG mulai menunjukkan tajinya dalam persaingan industri elektronik. Menurut Interbrands Best Global Brand Awards 2011, Samsung naik 2 peringkat ke urutan 17. Sebuah pencapaian yang luar biasa, mengingat dulunya Samsung itu kelas produk 2. Apakah mungkin merek Cina yang sekarang diasosiasikan akan mengikuti jejak Sony, Samsung, dan merek ternama lainnya? Selanjutnya, kesimpulan. Samsung merupakan salah satu merek terkenal yang mengedepankan teknologi terbaru ingin menyaingi perusahaan terkenal di dunia. Produk unggulan Samsung banyak digemari dan diinginkan oleh konsumen, sehingga bisa disimpulkan bahwa Samsung telah berhasil dalam melakukan inovasi baru dalam bisnisnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.